Ini nih rambutnya. Rambutnya dari tampak luar itu nggak begitu kelihatan ya keritingnya, ikalnya, jadi hampir lurus loh ini rambut sebenarnya. Cuma yang bagian dalam yang kelihatan. Nah ini yang bagian ujungnya sama pertengahan itu dulunya bekas diwarna, tapi masih kuat lah ya. Nah, yang bagian dalam itu kalian bisa lihat sendiri, saya perlihatkan. Gelombangnya besar-besar, cukup besar ya, ngembang sekali karena ini habis dicuci langsung saya keringin, jadi nggak terlalu ngembang ya. Tapi kalau dikeringin di rumah sendiri, maksudnya kering-kering sendiri, mbaknya bilangnya ngembang banget. Dulunya sudah pernah di smoothing di sini. Untuk rambut seperti ini saya memakai yang normal saja. Sebenarnya bisa sih ya pakai resisten, bisa juga, tergantung waktunya kalian yang nentuin. Misalkan pakai normal ya segini, pakai resisten yang segini. Waktunya pokoknya kalian bisa nentuin sendiri ya. Nah biasanya kan smoothing itu ada yang sistem jepit 2 jari, ada juga yang enggak. Kalau saya kebanyakan sih emang tidak memakai jepit 2 jari. Jadi saya pasin waktunya untuk rambut begini sekian menit, begini sekian menit gitu ya. Jadi jarang banget saya memakai jepit 2 jari. Oke, sekarang mulai ke pengobatan. Untuk pengobatan seperti biasa pada umumnya pengobatan itu sebenarnya jangan mengenai kulit, jangan mengenai akar ya. Loh, kenapa kalau misalkan mengenai kena akarnya? Nah, ini yang mungkin kalian yang belum tahu. Jika obat smoothing itu mengenai kulit, itu memang tidak apa-apa. Dalam 1 minggu, 2 minggu itu tidak apa-apa. Tapi ketika nanti ada pertumbuhan baru 1 bulan atau 2 bulan kemudian, jika rambut itu nggak kuat, dia akan patah, jadi kayak nekuk gitu. Rambut yang kuat dia akan bertahan. Dan untuk memulihkan kembali rambut yang patah itu tidak bisa hitungan 1-2 bulan atau 3 bulan lah ya. Paling enggak itu 6 bulan. Jadi 6 bulan biasanya rata-rata rambut numbuh itu kan 6 cm. Nah itu baru bisa dibetulkan lagi rambut yang masih kuat. Meskipun tadi agak patah itu masih bisa dibetulin ya. Jadi ingat, pengobatan itu penting ya. Kontrol pokoknya jangan sampai mengenai akar, jangan sampai mengenai kulit kepala. Dan pengolesan obat itu harus rambut kelihatan basah banget atau rambut itu ketutup sama obat. Jadi jangan sampai pengobatan itu masih kelihatan rambutnya, itu berarti obatnya terlalu sedikit. Nah, kalau obatnya terlalu sedikit, nanti resapannya kurang dengan waktu yang kita tentukan, jadi tidak ada lagi, jadi kurang maksimal nanti. Nah ini yang di bagian ujungnya, berhubung ada warnanya, saya tidak obatin dulu. Maksudnya saya tidak kasih obat dulu. Waktu jam 2:10 dan jam 3 saya cuci. Berarti ini waktu saya kasih 50 menit ya. Untuk yang bagian ujung tadi itu saya kasih waktu 10 menit sebelum saya cuci ya. Jadi saya barengin tipis-tipis saja mengoles obatnya. Oke, setelah pembilasan obat step pertama. Pembilasan obat step pertama itu nggak perlu kondisioner dan nggak perlu sampo. Cukup air sampai bersih ya. Ini hampir nggak kelihatan ya. Emang belum ada perubahan sih. Belum begitu kelihatan banget perubahannya. Dari pertama sebelum diobatin dan ini setelah diobatin. Ketika nanti waktu kita selesai nyatok, selesai netral, itu baru kelihatan.
Nah, itu ya. Tetap hampir sama kayak yang sebelum saya obatin. Ya, tapi jangan khawatir, untuk pencatokan ini tetap harus hati-hati juga pencatokan. Untuk pengambilannya, pencatokan itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit, selapis demi selapis ya. Percuma nanti kalau misalkan pencatokannya kita ambil banyak-banyak, itu akan mengulang terus, karena yang di bagian dalam itu biasanya nggak kena panasnya, nggak maksimal. Jadi mending diambil sedikit-sedikit ya. Nah, untuk panasnya saya kasih suhu 200 derajat. Saya emang jarang banget suhu 160, 180 itu jarang banget, kecuali rambut itu emang bener-bener sudah rusak, rapuh karena pewarnaan. Itu biasanya saya kasih 160, 180. Tapi emang jarang banget ya. Dan pencatokan ini hanya contoh saja. Jadi tidak semuanya saya ambil videonya, tidak semuanya saya jelaskan. Ini intinya aja untuk bagian awal. Pokoknya ya, kalau kalian nyatok rambut smoothing itu, kalau catoknya sudah nempel ke rambut itu langsung dijalanin keluar ya. Supaya apa? Supaya nanti asapnya itu tidak kena kulit, atau asapnya itu biasanya kan lari ke dalam kulit. Nah, itu akan panas sekali. Jadi usahakan ketika catok nempel di rambut itu langsung bawa, tarik keluar. Diulang-ulang terus. Biasanya nyatok pertama itu asapnya agak banyak ya. Pasti keluarnya banyak karena masih lembab. Terus dicatok terus, kalau emang masih ada asapnya catok terus sampai bener-bener asapnya tuh hanya sedikit keluarnya. Itu menurut saya itu sudah maksimal. Kalau emang keluar asap terus, rambutnya nggak bisa kering, itu berarti lembab. Nah, lembab dikarenakan apa? Dikarenakan pembilasannya itu kurang bersih. Biasanya di bagian tengkuk itu emang agak susah. Makanya di bagian tengkuk itu harus berulang-ulang nyucinya sampai benar-benar bersih. Kelihatan nanti kalau misalkan dicatok itu selalu berminyak, itu emang harus dibilas lagi, jangan sampai enggak. Percuma ya, kalau misalkan enggak dibilas lagi itu akan percuma karena memakan waktu yang sangat lama, karena emang tidak bisa kering. Dalam satu sap rambut yang kita catok itu biasanya saya nggak tentu ya, nariknya tuh nggak tentu. Kadang kalau misalkan rambutnya keriting sekali itu bisa 25 sampai 30 kali tarikan ya. Tapi kalau untuk rambut lurus gini nggak sampai segitu ya. Asalkan pengambilan rambutnya itu jangan tebel-tebel, tipis-tipis saja. Nah, ini kan yang sap kedua. Kalem aja, nggak usah buru-buru ya. Nggak usah buru-buru. Pokoknya kalau nyatok seperti ini, wes tamu yang lain dulu, lewat dulu, suruh nunggu atau nanti setelah smoothingnya selesai. Karena proses pencatokan ini nggak bisa ditinggal ya. Kalau ditinggal nanti, aduh, bikin mood kita hilang biasanya. Jadi harus kita selesaikan dulu. Ini sudah tuh jatuhnya mengkilap sekali ini. Jatuhnya mengkilap sekali. Kalau pencatokan itu sama ya, penekanannya ya, dari akar sampai ujung tuh sama. Jangan yang di bagian akar ditekan sekali, yang di bagian ujung cuma lewat. Enggak, itu harus sama, penekanannya harus sama dari akar sampai ujung. Nah, kayaknya ini sudah ada pencatokannya. Saya sampai di sini dulu. Setelah ini nanti kita akan netral. Saya kasih jempol.
Oke, sekarang saatnya netral. Nah, untuk netral ini sampai kulit sampai ujung itu harus ya. Jadi kalau misalkan untuk netral itu memang harus kena kulit, jangan sampai enggak. Kalian bisa memulainya dari atas maupun dari bawah. Ya, saya kadang-kadang dari bawah, kadang-kadang dari atas. Itu sama aja kok. Yang penting netral itu rata semuanya. Agak tebel nggak masalah kalau netral. Jangan terlalu sedikit ya. Untuk netral itu saya kasih waktu 20 menit. Untuk pembilasan netral itu memakai conditioner ya, tapi jangan disampo juga, cukup dengan conditioner ya. Nah, ini setelah selesai saya keringkan, baru kelihatan kepiar-kepiarnya tuh kelihatan. Kalau yang sebelumnya tadi kan meskipun lurus tapi masih ngumpul. Nah, ini sudah kelihatan kepiar. Dan yang gelombang sedikit tadi itu sudah benar-benar hilang. Ini baru saya keringin, belum saya catok ya. Jadi masih kering biasa. Nah, itu yang bekasnya warna itu tidak bermasalah, asalkan yang saya bilang tadi, jangan dikasih obat duluan, jangan dibarengin obat yang bagian akar sampai tengah-tengah jika emang sisa warna rambutnya tuh sudah ke tengah sampai ujung ya. Nah, ini pokoknya sebelum saya catok kalian bisa lihat sendiri. Untuk catok yang terakhir kalinya itu kalau saya itu tidak perlu sedikit-sedikit, bahkan saya pun jarang untuk memartingnya. Biasanya langsung saya catok sih ya, karena setelah pembilasan terakhir seperti ini hasilnya, itu ketika kita nanti keramas di rumah itu pasti hasilnya akan seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga karya-karya Peter Salon bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas. Coba ngadep rene rambutnya mengarep nang kabeh. Ngadep rene. Nah. Bro. Terus. Ayo. Wes manggerak nang kabeh. Manggerak nang kabeh. Wes.